Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Roky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Roky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik. Muldoko menilai Roky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang Mi Remote. Cari sendiri siapa yang Mi Remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Roky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu, dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Roky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Roky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Roky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu, video Roky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP, kemudian melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Roky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Roky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217-8-2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Roky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Roky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power, mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Roky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut, Roky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Waktu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Nah, mulai cari sendiri bisa pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi,
jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum ambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Tidak boleh sembarangan. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan para Polda-Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP? Ya, sangat tepat. Sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Rocky Gerung. Lantas, ia menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dulu di dalam membaca hukum pidana itu kan, hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Rocky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Rocky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik. Muldoko menilai Rocky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang mi remote. Cari sendiri siapa yang mi remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Rocky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi.
Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu, dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Roky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Roky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Roky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu, video Roky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP, kemudian melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Roky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Roky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217/8/2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Roky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Roky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power, mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Roky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut, Roky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Waktu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Mereka cari sendiri bisa bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi.
Nggak bisa saudara. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas, nggak boleh sembarangan. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan para Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP? Ya, sangat tepat. Sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Rocky Gerung. Lantas, ia menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Rocky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Rocky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik. Muldoko menilai Rocky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang mi remote. Cari sendiri siapa yang mi remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Rocky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Rocky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu,
Video Rocky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP, kemudian melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Rocky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Rocky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217/8/2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power, mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut, Rocky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Waktu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Nah, mereka cari sendiri bisa banget. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Tidak boleh sembarangan. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rocky ke Polda daerah ini sudah tepat menurut Anda? Ya, sangat tepat. Sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi.
Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Rocky Gerung. Lantas ia menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dulu di dalam membaca hukum pidana itu kan, hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Rocky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Rocky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik. Muldoko menilai Rocky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang mi remote. Cari sendiri siapa yang mi remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Rocky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Rocky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu, video Rocky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP, kemudian melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Rocky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Rocky dilaporkan dengan pasal 28 ayat
2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217/8/2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power, mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut, Rocky dinilai telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Waktu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Mereka cari sendiri bisa bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Tidak boleh sembarangan. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan para Polda-Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP? Ya, sangat tepat. Sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Rocky Gerung. Lantas, ia menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau
kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dulu di dalam membaca hukum pidana itu kan, hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden, karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat, yang punya martabat tuh manusia konkret, karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun. Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan itu. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Roky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Roky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik. Muldoko menilai Roky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang mi remote. Cari sendiri siapa yang mi remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Roky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Roky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Roky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Roky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu, video Roky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP, kemudian melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Roky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Roky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217-8-2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Roky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Roky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Roky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut,
Rocky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 KUHP. Waktu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Nah, mulai cari sendiri bisa bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas, nggak boleh sembarangan. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan para Jokowi di daerah ini sudah tepat menurut Pak? Ya, sangat tepat. Sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Rocky Gerung. Lantas, ia menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dulu di dalam membaca hukum pidana itu kan, hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Rocky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Rocky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik.
Muldoko menilai Rocky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang mi remote. Cari sendiri siapa yang mi remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Rocky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Rocky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu, video Rocky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP, kemudian melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Rocky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Rocky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217/8/2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut, Rocky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Waktu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Nah, mereka cari sendiri bisa bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan
nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan, dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu Tadi kan ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi, nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum ambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas, nggak boleh sembarangan. artinya sikap yang diambil relawan melaporkan para Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP, Pak? Ya, sangat tepat. Sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Rocky Gerung. Lantas, ia menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dulu di dalam membaca hukum pidana itu kan, hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Rocky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Rocky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik. Muldoko menilai Rocky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang mi remote. Cari sendiri siapa yang mi remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Rocky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik.
Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Roky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Roky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Roky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu, video Roky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP, kemudian melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Roky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Roky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217/8/2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Roky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Roky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power, mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Roky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut, Roky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Waktu biasanya ada yang mengendalikan, ada yang begitu apa ya? Nah, mereka cari sendiri bisa bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik. Itu. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum ambil langkah-langkah
sesuai dengan perundangan yang berlaku. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, role-nya jelas. Nggak boleh sembarangan. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan para Polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP, Pak? Ya, sangat tepat. Sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Pengamat politik Rocky Gerung mengaku berani mengkritik Presiden Joko Widodo lantaran merupakan hak setiap orang dalam negara demokrasi, termasuk kritikan yang mengandung kata kasar untuk Jokowi. Lantas, sang pengamat politik percaya diri seusai melontarkan pernyataan tersebut. Ia yakin bahwa Jokowi tak akan melaporkannya hanya karena kritikan yang mengandung kata sarkas. Menurut Rocky Gerung, Jokowi mengetahui bahwa pernyataan tersebut bukan sebuah hinaan, melainkan kritikan. Pihaknya juga berpendapat bahwa Jokowi sedang kebingungan lantaran relawannya melaporkan Rocky Gerung. Lantas, ia menyebut jika sebuah kritikan dilaporkan ke polisi, maka semua orang akan takut berbicara. Jika mencapai kondisi tersebut, Rocky Gerung menyebut Indonesia dalam bahaya. Kemudian ia menyinggung soal orang-orang yang dungu terhadap hukum pidana Indonesia. Ia menyebut hukum pidana telah diubah terkait delik penghinaan presiden. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat itu manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko merasa heran dengan pernyataan Rocky Gerung tentang pemerintah terutama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, sebagai akademisi, Rocky bisa memilih diksi dalam menyatakan pendapat atau memberikan kritik. Muldoko menilai Rocky sebagai robot yang memiliki kecerdasan dan ketangkasan namun tidak memiliki hati nurani. Kalau saya membayangkan orang pinter enggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasa ada yang mengendalikan, ada yang mi remote. Cari sendiri siapa yang mi remote, ujar Muldoko di Istana Kepresidenan, Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Menurut dia, pernyataan Rocky di media sosial bukan lagi kritik, melainkan cenderung menyerang pribadi Presiden Jokowi dan hal ini tidak bisa ditoleransi. Mantan Panglima TNI ini mengingatkan salah satu tugas dari KSP yakni menjaga kehormatan Presiden dan meminta agar pernyataan yang cenderung menyerang tidak lagi berulang. Sebagai prajurit TNI, kata dia, dirinya bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang enggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan, ujar Muldoko. Sebelumnya, pernyataan akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung, menjadi perhatian publik. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam orasi di acara konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Awalnya Rocky menyinggung langkah Presiden Jokowi yang menurutnya pergi ke China untuk menawarkan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun dalam orasi tersebut, dia menyebut juga kata-kata bajingan dan tolol yang dinilai sebagai kata makian dan menghina Presiden. Potongan video tersebut kemudian ramai dibagikan melalui media sosial. Tidak hanya itu, video Rocky Gerung juga ditayangkan kembali oleh Refly Harun dalam saluran YouTube miliknya. Menanggapi hal itu, kelompok relawan Jokowi yang menamakan diri sebagai Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Bara JP,
kemudian melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor LPB 4459, 7/2023, Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Rocky dilaporkan atas pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Tak hanya Bara JP, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, BBHAR, DPP PDI Perjuangan, PDIP, resmi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Jokowi pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Rocky dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 217/8/2023 SPKT Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power, mulai tanggal 10 Agustus tahun 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan IKN untuk mempertahankan warisan atau legasinya. Dalam laporan tersebut, Rocky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun